never slow up. Bursa transfer jelang MotoGP Thailand 2023, pilihan pembalap pengganti Marc Marquez buat Honda ragu. Jelang MotoGP Thailand 2023 yang akan digelar di akhir pekan ini, kabar bursa transfer pembalap MotoGP 2024 masih menghangat, khususnya dari garasi Honda. Hingga menginjak seri 17 MotoGP 2023 pabrikan Honda dikabarkan belum mendapatkan pembalap pengganti Marc Marquez. Meski rumor terkait rekrutan pembalap tim pabrikan Honda sempat bergulir liar dengan memunculkan sejumlah nama pembalap MotoGP, tapi sejauh ini belum ada satu nama yang spesifik yang bakal menempel di tim Repsol Honda musim depan. Sejumlah nama pembalap MotoGP musim ini sudah dirumorkan akan berpindah ke Honda menggantikan kursi yang ditinggalkan Marc Marquez. Mulai dari Johan Zarco yang sudah mendapat tempat baru di tim LCR Honda, Maverick Vinales dan Miguel Oliveira dari Aprilia atau Fabio Di Giannantonio yang posisinya direbut Marc Marquez di tim Gresini Ducati. Bahkan nama pembalap andalan Yamaha, Fabio Quartararo juga ikut dirumorkan pindah ke Honda. Rumor Fabio Quartararo yang kemungkinan bisa meninggalkan tim Monster Energy Yamaha lepas dari isu ketidakpuasan akan performa motor. Alasan yang sama yang membuat Marc Marquez memilih hengkang dari Honda dan pindah ke Ducati Gresini Racing. Situasi ini memicu bola liar yang menyebut juara dunia MotoGP 2021 itu berkesempatan mengisi kekosongan Honda sepeninggal Marc Marquez. Tapi manajer tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali menyebut masih percaya jika Fabio Quartararo bakal tetap di Yamaha hingga kontrak habis pada 2024. Tetapi yang menjadi catatan, di tahun depan Yamaha harus berbenah dan membuat inovasi baru di motornya. Johan Zarco dan Vinales belakangan juga mulai tersingkir dari daftar kandidat pembalap pengganti Marc Marquez di Honda. Praktis saat ini, tinggal dua pembalap yang masih bisa dikaitkan sebagai penerus Marquez, Fabio Di Giannantonio dan Miguel Oliveira. Lebih baik rekrut pembalap baru, legenda MotoGP asal Australia, Casey Stoner cenderung menyarankan pada pihak Honda untuk merekrut pembalap yang masih segar dari Moto2. Casey Stoner menyarankan kepada Honda Racing Corporation, HRC, untuk mencari tipikal pembalap yang bisa bertugas sebagai perintis atau pewaris, sebagai pengganti Marquez. Maksud dari pernyataan Casey Stoner, Repsol Honda sewajarnya mencari rider muda dengan versi berbeda dari Marc Marquez. Artinya, rider tersebut haruslah pembalap muda yang memiliki karakteristik tersendiri, baik dalam gaya berkendara dan cara menyetel kuda besi RC213V milik Repsol Honda. Namun, jika pabrikan berlogo sayap tunggal mengepak itu memilih rider pewaris, yang artinya tetap mempertahankan style Marc Marquez, maka sulit bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Terkadang sebuah tim membutuhkan sosok panutan baru, perintis, itu bisa memberikan efek bagus bagi sebuah tim untuk memulai hal baru, semangat baru, buka Casey Stoner, dikutip dari laman Crash. Jika saya berada di garasi Honda, lebih baik mencari pembalap muda dari Oto-Oto. Mereka memiliki semangat baru untuk memberikan yang terbaik, lebih tepatnya kepada pembuktian, terang rider yang pernah jadi juara dunia MotoGP 2011 bersama Honda. Tentang dua pembalap yang dikaitkan sebagai penerus Marquez, Fabio Di Giannantonio dan Miguel Oliveira, Stoner menilai keduanya kurang cocok dengan Honda, karena secara pengalaman, baik Oliveira dan Di Gia, bukan seorang perintis. Secara rekam jejak, Miguel Oliveira sudah kenyang pengalaman mengaspal di kelas MotoGP bersama KTM dan RNF Aprilia. Sedangkan Di Gia, meski dirinya sudah terdepak dari Gresini, namun pembawaan DNA motor Ducati akan terus terbayang bagi sang rider ketika berlabuh ke Honda. Perlu seorang pembalap yang benar-benar memulai di Honda dari nol, karena itu penting untuk memberikan suasana baru, bukan pembalap yang lama terus menjadi bayangan, tegas legenda MotoGP tersebut. Namun sejauh ini, praktis Honda tidak melirik satupun pembalap yang berkiprah di Oto-Oto. Artinya, suksesor Marquez masih berseputar dari rider pengalaman di kelas Premier. Honda dalam situasi pelik, mereka dikejar tayang untuk segera menemukan pengganti Marc Marquez. Di MotoGP 2024, rider berjuluk The Baby Alien ini resmi jadi bagian Gresini Ducati, setelah mengakhiri kebersamaannya 11 tahun dengan Honda. Tentu tak mudah bagi kedua belah pihak, khususnya Honda, di mana kompatriot Yamaha ini kesulitan untuk mencari siapa yang dapat memikul beban peninggalan Marc Marquez. Maklum, siapapun rider yang menjadi tandem Joan Mir di MotoGP 2024 akan selalu dibanding-bandingkan dengan Marquez.
Rider berusia 30 tahun tersebut merupakan pemberi era kejayaan bagi Honda, terbukti sumbangsi 6 gelar juara dunia MotoGP sejak debut di kelas Premier musim 2013. Lalu jatuh pada siapakan pembalap pilihan Honda untuk musim depan? Nampaknya pihak Honda akan menutup pembalap pengganti Marquez setidaknya sampai tuntasnya MotoGP 2023. Balapan MotoGP 2023 tinggal menyisakan 4 seri lagi. Masih memungkinkan terjadi kejutan di bursa transfer pembalap untuk MotoGP 2024. Honda umumkan pengganti Marc Marquez di Thailand, Fabio Di Giannantonio jadi kandidat kuat. Perdebatan siapa pengganti Marc Marquez di tim pabrikan Honda pada MotoGP 2024 semakin mendekati akhir. Kemungkinan Repsol Honda bisa mengumumkan tandem bagi Joan Mir pada akhir pekan ini di Buriram, Thailand. Saat ini tinggal tim pabrikan Honda yang belum melengkapi line-up pembalap untuk balapan MotoGP 2024 setelah ditinggal Marc Marquez ke Gresini Ducati. Honda cukup kesulitan mencari pengganti yang sepadan dengan Marquez. Marquez sukses besar bersama Repsol Honda selama 11 tahun, dia mampu 6 kali menjadi juara dunia MotoGP. Namun karena performa Honda jeblok 2 musim terakhir, Marquez memilih cabut dan mengakhiri kontrak setahun lebih awal. Usai Marquez mengumumkan cabut dan akan pindah ke Gresini Honda sebelum MotoGP Indonesia 2023, spekulasi soal penggantinya terus bergulir bak bola salju. Mulai dari Johan Zarco, Miguel Oliveira, Maverick Vinales, Alex Espargaro hingga Pedro Acosta terus dikaitkan dengan Honda, namun Honda menemui jalan buntu dan belum juga mengumumkan pengganti Marquez. Zarco terang-terangan membantah akan membela Repsol Honda. Musim depan Zarco akan memperkuat LCR Honda dari Pramac Ducati. Dia menolak jika akan langsung dipindahkan ke Repsol Honda. Pembalap Italia gantikan Marquez. Menjelang MotoGP Thailand 2023, teka-teki soal penerus Marquez mulai menunjukkan titik terang. Fabio Di Giannantonio yang kemungkinan memperkuat Repsol Honda di MotoGP 2024. Dengan demikian, pemuda Italia itu akan bertukar posisi langsung dengan Marquez. Di Giannantonio pada MotoGP 2023 memperkuat Gresini Racing. Namun posisinya terlempar dengan hadirnya Marc Marquez yang akan berduet dengan adiknya Alex di Gresini Racing musim depan. Negosiasi intensif di Thailand, manajer Di Giannantonio juga sudah terang-terangan mengindikasikan akan menggantikan Marquez. Sang manajer akan terbang ke Buriram untuk melakukan pembicaraan dengan top manajemen di Honda Racing Club, HRC. Crash meyakini Honda akan segera mengumumkan pengganti Marquez dan kemungkinan dilakukan pada rangkaian MotoGP Thailand 2023. Awalnya HRC menginginkan Miguel Oliveira sebagai pengganti Marquez tahun depan, tapi Oliveira menginginkan kontrak 3 tahun. Honda hanya siap memberikan kontrak semusim saja. Oliveira pun memilih bertahan di Aprilia pada tahun 2024. Sama-sama ngeyel, Marc Marquez dan Alex Marquez rebutan sisi kanan garasi Gresini. Marc Marquez dan Alex Marquez akan kembali bertandem di Gresini Racing pada MotoGP 2024. Meski merupakan kakak adik, keduanya tetap merupakan rival sengit dan menginginkan yang terbaik untuk diri sendiri. Mereka bahkan tak ragu berebut sisi garasi yang mereka ingin tempati. Marquez bersaudara sudah sempat bertandem di Repsol Honda pada 2020, meski pada praktisnya hanya bertandem satu seri karena Marc harus absen semusim penuh akibat cedera lengan. Kala itu, Marc duduk di sisi kanan garasi Repsol Honda seperti biasa, sementara Alex ada di sisi kiri. Akhir musim nanti, Marc pun meninggalkan Repsol Honda usai 11 tahun berkolaborasi, dan akan datang ke Gresini. Namun, sisi kanan garasi Gresini musim ini sudah ditempati Alex, karena ia datang menggantikan Enea Bastianini yang pada 2022 lalu menempati sisi garasi tersebut. Menjelang MotoGP Thailand di sirkuit Buriram, Marquez bersaudara secara publik mengakui bahwa mereka kerap berdebat soal siapa yang lebih layak mendapatkan sisi kanan garasi Gresini. Alex pun mengaku ogah menyerahkannya kepada sang kakak. Alex,
Akankah kau diletakkan dengan cara seperti ini di garasi tahun depan? Tanya seorang jurnalis dalam video yang dirilis MotoGP lewat Instagram. Ya, jawab Alex cepat, saat menduduki sebuah bangku panjang di sebelah kanan Mark. Namun, Mark menyahut, kami sedang bertengkar soal ini, ungkapnya. Tidak boleh. Semuanya punya harga, ucap Alex bersikukuh. Butuh perubahan jika harus pindah ke kiri. Alex pun meyakini bahwa Mark, yang pindah ke Gresini untuk mencari motivasi baru karena gagal kompetitif dengan Honda selama 4 tahun terakhir, dan juga butuh suasana baru di garasi Gresini. Alhasil, ia menyarankan kakaknya untuk mencoba sisi kiri garasi tim asal Italia itu. Bukankah kau selalu ada di sisi kanan, Mark? Tanya sang jurnalis lagi. Ya, saya selalu ada di sisi kanan, jawab Mark. Di Moto2, kau sendirian. Terkadang kau ada di tengah, dan sering juga kau di kiri, ujar Alex. Aku tidak ingat, kata Mark, yang memang menjadi rider tunggal Catalunya Cieza Repsol di Moto2 2011 dan 2012. Aku ingat, ucap Alex. Tapi, aku selalu ada di sisi kanan di MotoGP, sanggah Mark. Sekarang kau harus bergeser ke kiri. Kau butuh perubahan, Alex menyarankan. Mark sendiri tampaknya tetap tak mau mengalah kepada sang adik. Sang 8 kali juara dunia bahkan mengaku akan mendiskusikannya dengan manajer tim Gresini Racing, Carlo Merlini. Aku harus bicara dengan manajer tim. Kau memang rekan setimku, tapi ini adalah hal yang harus kudiskusikan dengan manajer tim, ucap Mark, yang lalu mendapatkan gestur gesekan jari untuk uang dari Alex. Semua hal memang punya harga, tapi punyaku sangat mahal, kata Mark. Tapi punyaku jauh lebih mahal lagi. Alex masih ngotot, yang langsung memicu gelak tawa kakaknya. Wah, kira-kira siapa ya, yang bakal mendapatkan izin Gresini Racing untuk menempati sisi kanan garasi mereka? For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.